Kurona berharap anak bernama Shio itu segera pergi dari sisi Byakuya. Sejak tadi ia merasa terganggu, meski tidak tahu pasti alasannya. Nashiro menyadari perilaku aneh kakaknya dan mendekat untuk berbisik. Ia mengatakan bahwa Kurona terlihat terlalu memperhatikan Byakuya. Sebagai saudari kembar, Nashiro jauh lebih peka dibanding orang lain. Kurona sedikit kaku dan mengakui bahwa mungkin terlihat jelas. Ia beralasan hanya ingin menanyakan sesuatu pada Byakuya. Nashiro tidak mencurigai alasan itu dan menyarankan agar Kurona langsung bertanya saja, kecuali jika merasa malu karena ada orang lain di sekitar. Kurona mengakui sedikit malu, namun mengatakan tidak terburu-buru. Sebenarnya, Kurona tidak sepenuhnya jujur. Ia memang menunggu kesempatan, tetapi juga tidak ingin Nashiro tahu bahwa ia terlalu memikirkan Byakuya. Ia bahkan sempat berharap Shio cepat menyingkir. Beberapa saat kemudian, Shio akhirnya berhenti mengobrol dengan Byakuya dan kembali ke depan barisan. Kurona segera memanfaatkan kesempatan itu dan mendekat ke Byakuya. Byakuya langsung menyadari dan bertanya apakah ada yang ingin ia sampaikan. Kurona pun akhirnya mengungkapkan isi hatinya, mengapa Byakuya menyelamatkannya sebelumnya, padahal ia selalu bersikap kompetitif dan tidak ramah padanya. Pertanyaan itu telah lama mengganggunya. Byakuya bereaksi begitu cepat, tanpa ragu sedikit pun. Byakuya tersenyum dan menjawab bahwa ia tidak memerlukan alasan khusus untuk menyelamatkan seseorang. Ia juga menambahkan bahwa akan sangat disayangkan jika sesuatu terjadi pada gadis secantik Kurona. Kata imut langsung membuat pipi Kurona memerah. Kurona panik dan mencoba menutupi rasa malunya dengan memarahi Byakuya, menyuruhnya berhenti mengucapkan sanjungan yang tidak penting. Namun rona merah di wajahnya sudah cukup jelas menunjukkan perasaannya. Byakuya dengan tenang mengatakan bahwa itu bukan sanjungan, karena Kurona memang imut. Ucapannya benar-benar datar, seolah hanya menyatakan fakta. Bahkan sebelum bereinkarnasi, ia sudah menganggap Kurona dan Nashiro sebagai saudari kembar yang menggemaskan. Reaksi Kurona semakin tidak terkendali. Ia memotong pembicaraan Byakuya dan memintanya berhenti berbicara. Rasa malunya sudah mencapai batas. Percakapan mereka sebenarnya cukup pelan, tetapi Nashiro berada cukup dekat untuk mendengar. Melihat perubahan ekspresi Kurona, Nashiro merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kurona tidak pernah bersikap seperti itu di hadapan laki-laki lain. Biasanya ia hanya bersama Nashiro dan hampir tidak memberi perhatian pada siapapun. Namun Nashiro masih polos dalam urusan semacam ini, sehingga ia belum bisa memahami alasan perubahan sikap Kurona. Ia berniat menanyakannya nanti. Di sisi lain, Suzuya yang tidak terlalu jauh juga menyadari bahwa Byakuya dan Kurona tampak akrab. Namun ia bahkan lebih polos dibanding Nashiro, tidak mengerti maknanya, dan segera kehilangan minat. Kurona merasa situasinya semakin berbahaya. Jika Byakuya terus berbicara, ia khawatir akan bertingkah semakin aneh. Maka ia segera kembali ke sisi Nashiro. Saat itulah Nashiro bertanya pelan mengapa Kurona bersikap sangat berbeda terhadap Byakuya dibandingkan dengan laki-laki lain. Pertanyaan itu membuat jantung Kurona berdegup kencang, meski secara lahiriah ia hanya tampak sedikit terkejut. Kurona mencoba menjelaskan dengan tenang bahwa Byakuya baru saja menyelamatkan nyawanya, sehingga wajar jika ia tidak bisa bersikap sedingin biasanya. Namun di dalam hatinya ia panik, dan nada suaranya terdengar agak dipaksakan. Nashiro menerima penjelasan itu tanpa ragu. Ia tidak memahami perasaan romantis, sehingga tidak terpikir kemungkinan lain. Kurona merasa lega, tetapi pada saat yang sama ia menyadari bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah dengan dirinya. Bahkan dengan alasan sebagai penyelamat, reaksinya tadi terasa berlebihan. Pikiran aneh mulai muncul, namun langsung ia tolak. Byakuya adalah rivalnya.
Tidak mungkin ada perasaan lain. Kurona menepis kemungkinan itu, entah karena malu atau alasan lain yang hanya ia sendiri pahami. Ia berusaha menenangkan diri dan mengingat bahwa mereka masih berada di tengah magang. Ia tidak boleh kehilangan fokus lagi. Namun usahanya gagal. Shio terus tertawa dan berbincang akrab dengan Byakuya, dan Kurona tanpa sadar terus memperhatikan, membuatnya semakin gelisah. Selama sisa waktu di WOT 24, Byakuya dan Suzuya kembali mengalahkan beberapa gol kelas B. Arima dan skuad Zero memimpin mereka berkeliling labirin selama beberapa jam tanpa masuk terlalu dalam, agar tidak bertemu gol tingkat tinggi. Labirin WOT 24 yang luas dan berliku membuat mereka hampir tidak pernah melewati jalur yang sama dua kali. Di akhir hari, Byakuya dan Suzuya telah mengalahkan 3 gol bersama. Kurona dan Nashiro yang sempat kesulitan berhasil menebus kesalahan dengan mengalahkan 2 gol. 2 siswa laki-laki lainnya juga mengalahkan 2 gol, meski performa mereka sedikit di bawah saudari Yasuhisa. Menjelang malam, semua orang keluar dari WOT 24. Tidak ada yang bisa bermalam di tempat seperti itu, dan magang akan dilanjutkan keesokan hari. Di pintu keluar gua, para peserta bersiap kembali dengan kereta bawah tanah. Shio melambaikan tangan sambil berpamitan pada Byakuya, dan Byakuya membalasnya dengan senyum, memanggilnya dengan nama depan. Mendengar Byakuya memanggil gadis kecil itu dengan begitu akrab, perhatian Kurona langsung tertarik tajam. Suzuya dan 2 siswa laki-laki lainnya kembali ke asrama akademi, sementara Byakuya dan saudari Yasuhisa pulang ke rumah masing-masing. Karena tujuan mereka berbeda, mereka menaiki jalur kereta bawah tanah yang berbeda. Di dalam satu gerbong, Byakuya duduk bersama Kurona dan Nashiro. Mereka duduk berderet, Nashiro di kiri, Kurona di tengah, dan Byakuya di kanan. Jam sibuk membuat kereta penuh sesak, sehingga tubuh mereka terhimpit satu sama lain. Byakuya secara alami berada di sisi luar, melindungi kedua gadis itu dari desakan penumpang lain. Kurona merasakan bahunya bersentuhan dengan Byakuya dan tubuhnya sedikit menegang. Namun pikirannya tidak berada di sana. Ia terus memikirkan Shio Ihei. Dengan Nashiro di dekatnya, ia merasa terlalu canggung untuk membicarakannya. Ketegangan itu berlangsung sampai akhirnya Nashiro, kelelahan setelah berjam-jam di WOT 24, bersandar di bahu Kurona dan tertidur lelap. Setelah memastikan adiknya benar-benar tertidur, Kurona menoleh ke Byakuya dan akhirnya mengungkapkan unek-uneknya. Ia menyinggung kedekatan Byakuya dengan Shio, mempertanyakan bagaimana mereka bisa begitu akrab dan saling memanggil nama depan padahal baru saling mengenal kurang dari sehari. Byakuya menatap wajah Kurona dan langsung memahami apa yang sedang terjadi. Ekspresi Kurona yang jelas terganggu menunjukkan kecemburuan yang sulit disembunyikan. Alih-alih langsung meluruskan kesalahpahaman, Byakuya bertanya dengan lugas apakah Kurona sedang cemburu. Pertanyaan itu membuat Kurona membeku sesaat sebelum buru-buru menyangkal dengan gugup. Wajahnya memerah, dan meskipun ia mencoba menyerang balik dengan menyebut Byakuya terlalu percaya diri, reaksinya justru semakin memperjelas perasaannya. Byakuya hanya tersenyum dan tidak menekan lebih jauh. Setelah itu barulah ia menjelaskan bahwa Shio Ihei sebenarnya adalah laki-laki. Mendengar hal itu, Kurona terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka seseorang dengan penampilan seperti itu bukanlah perempuan. Kesadaran tersebut langsung membuat beban di hati Kurona menghilang. Rasa tidak nyaman yang sebelumnya ia rasakan lenyap begitu saja. Byakuya kemudian dengan santai menambahkan bahwa jika Kurona mau, ia juga bisa memanggilnya dengan nama depan. Kurona langsung bereaksi defensif, menolak dengan keras, namun di saat yang sama mengatakan bahwa ia akan mengizinkannya jika Byakuya benar-benar ingin melakukannya.
Byakuya segera memanfaatkan celah itu dan menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan memanggilnya Kurona-san agar mudah membedakannya dari Yasuhisa yang satunya, yaitu Nashiro. Ucapan yang begitu lurus dan tanpa basa-basi membuat Kurona kembali terdiam, wajahnya memerah. Meski malu, ia akhirnya mengangguk dan menerima. Tak lama kemudian, kereta sampai di stasiun tujuan Kurona dan Nashiro. Nashiro terbangun dan bersiap turun. Kurona berpamitan singkat pada Byakuya. Byakuya membalas dengan memanggil Kurona menggunakan nama depannya diikuti sapaan kehormatan, serta berpamitan pada Nashiro dengan sopan. Kurona segera menarik Nashiro pergi dengan tergesa-gesa, terlalu malu untuk menoleh ke belakang. Mendengar Byakuya memanggilnya dengan nama depan di hadapan Nashiro saja sudah membuatnya kewalahan. Beberapa saat setelah kereta kembali melaju, Nashiro baru menyadari sesuatu dan bertanya apakah Byakuya tadi memanggil Kurona dengan nama depannya. Kurona hanya mengangguk pelan, tidak bisa menyangkal. Nashiro terkejut karena Kurona tampak sama sekali tidak keberatan. Biasanya Kurona akan menolak hal semacam itu. Perubahan sikap kakaknya terasa semakin jelas. Kurona kembali menggunakan alasan yang sama, Byakuya telah menyelamatkan nyawanya, jadi menurutnya tidak masalah. Namun Nashiro semakin khawatir, mengatakan bahwa Kurona benar-benar bertingkah aneh hari itu. Kurona terdiam. Di dalam hatinya terjadi pergulatan. Mengakui perasaannya terasa sangat memalukan, tetapi setelah ragu sejenak, ia akhirnya membuat keputusan. Dengan suara pelan dan penuh keraguan, Kurona mengakui kepada Nashiro bahwa ia merasa mungkin ia sedikit menyukai Byakuya. Setelah dengan gugup mengucapkan pengakuannya, Kurona segera menambahkan bahwa perasaannya itu hanya, mungkin, dan hanya sedikit saja. Penegasan berulang itu justru membuat Nashiro terdiam. Meski tidak terlalu paham soal cinta, Nashiro tetap mengerti arti kata suka. Di usianya yang 18 tahun, konsep itu bukanlah sesuatu yang asing. Mendengar bahwa Kurona mungkin menyukai Amaha Byakuya terasa sulit dipercaya. Namun, jika dipikirkan lebih jauh, hal itu juga tidak sepenuhnya mustahil. Byakuya telah menyelamatkan nyawa Kurona, dan pada usia seperti itu, wajar jika Kurona mulai memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Meski begitu, semuanya terasa terjadi terlalu cepat. Nashiro pun bertanya alasan Kurona menyukainya, apakah semata-mata karena ia telah diselamatkan. Kurona menjawab bahwa perasaannya tidak sesederhana itu, tetapi ia sendiri tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ia hanya merasa memiliki sedikit perasaan terhadap Byakuya. Pengakuan itu justru membuat Nashiro merasa lega. Ia khawatir Kurona jatuh terlalu mudah pada seseorang. Mendengar bahwa perasaan itu belum sepenuhnya pasti, Nashiro merasa lebih tenang. Ia menyatakan bahwa jika Kurona benar-benar menyukai Byakuya, ia akan mendukungnya. Kurona kembali bergumam bahwa ia hanya, mungkin, sedikit menyukainya, namun Nashiro tidak memperdebatkannya. Ia tahu adiknya sedang tidak jujur sepenuhnya, tetapi sebagai kakak, ia hanya bisa tersenyum. Namun di dalam hati, Nashiro menyadari satu hal, ia perlu mengenal Amaha Byakuya lebih jauh sebelum bisa benar-benar merasa tenang menyerahkan Kurona padanya. Sementara itu, Byakuya pulang ke rumah ketika hari sudah melewati pukul 6 sore. Ia mendapati bahan makanan masih tersedia, sehingga tidak perlu berbelanja. Namun, tepat di depan rumahnya, ia melihat sosok yang tidak terduga, Rize Kamishiro. Penampilannya menarik perhatian orang-orang yang lewat. Byakuya terkejut dan bertanya mengapa Rize berada di sana. Rize langsung memasang ekspresi menyedihkan dan memanggilnya, "Darling," seolah-olah ia adalah kekasih yang ditinggalkan. Seketika, perhatian orang-orang sekitar tertuju pada mereka, dan berbagai komentar bernada sinis serta iri pun muncul.
Byakuya segera menyadari bahwa Rize sedang mempermainkannya. Tanpa ingin memperpanjang situasi, ia menarik Rize masuk ke dalam rumah. Di dalam, Byakuya menanyakan tujuan Rize datang. Rize menuduhnya menghilang seharian dan tidak muncul di Anteiku. Byakuya menjelaskan bahwa meski jadwal kuliahnya tidak terlalu padat, ia juga tidak selalu bebas setiap hari. Ia sempat mengira Rize datang karena urusan penting, tetapi ternyata hanya karena ia absen 1 hari. Rize kemudian mendekat dan mengendus tubuh Byakuya dengan lebih agresif dari sebelumnya, bahkan mendorongnya ke sofa dan menaikinya. Ia menikmati aroma tubuhnya, yang bagi Goul terasa sangat menggoda. Dari sana, Rize menyadari bahwa tubuh Byakuya dipenuhi campuran aroma Goul yang kuat, seolah-olah ia baru saja keluar dari sarang Goul. Dengan wajah serius, Rize menanyainya tentang apa yang ia lakukan hari itu. Byakuya menolak menjelaskan secara rinci dan menyebut bahwa setiap orang berhak memiliki rahasia. Setelah terdiam sejenak, Rize menerima jawaban itu dan melepaskannya. Meski begitu, perubahan sikapnya menunjukkan ketidakpuasan yang samar. Rize lalu mengalihkan pembicaraan dan menyinggung kebiasaan harian mereka, yang jelas mengarah pada keinginannya untuk kembali mencicipi tubuh Byakuya. Byakuya menyetujuinya dengan syarat ia makan malam terlebih dahulu. Ia pun menuju dapur untuk memasak, diikuti Rize yang tampak penasaran. Namun sebelum memasak dimulai, Rize memeluknya dari belakang dan membisikkan usulan permainan. Ia akan menikmati telinganya sambil melihat apakah Byakuya masih bisa memasak dengan benar. Rize tersenyum penuh kelicikan, jelas menikmati situasi tersebut. Byakuya menanyakan apakah ia bisa menolak usulan permainan Rize. Dari nada bicara Rize saja, ia sudah tahu bahwa wanita itu pasti sedang merencanakan sesuatu yang licik. Rize langsung menolak, bahkan mempererat pelukannya di pinggang Byakuya dan mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskannya jika Byakuya tidak setuju. Menghadapi sikap itu, Byakuya menyerah dan membiarkan Rize melakukan apa yang ia mau. Barulah setelah itu Rize melepaskannya. Saat Byakuya mulai menanak nasi dan menyiapkan masakan, Rize memulai gangguannya. Awalnya ia menjilat cuping telinga Byakuya, namun kali ini Byakuya sudah siap secara mental. Ia tidak menunjukkan reaksi berarti dan tetap fokus memasak. Melihat hal itu, Rize mengalihkan targetnya ke bagian tengah telinga. Ketika lidahnya menyentuh area itu, Byakuya langsung bereaksi tanpa bisa menahannya, karena bagian tersebut jauh lebih sensitif. Akhirnya, Byakuya menoleh ke arah Rize dan bertanya apakah hal itu sama sekali tidak menjijikkan baginya. Rize menjawab sambil tersenyum licik bahwa ia tidak merasa jijik, lalu menyatakan bahwa Byakuya telah kalah dalam permainan. Byakuya mengakui kekalahannya dan meminta agar ia dibiarkan menyelesaikan masakannya. Rize setuju, tetapi menambahkan bahwa akan ada hukuman karena kekalahan itu, meski ia belum memutuskan bentuknya dan akan menyampaikannya nanti. Byakuya menerima hal itu dengan santai, berniat menghadapi masalah tersebut ketika saatnya tiba. Setelah itu, Rize tetap berada di dapur tetapi berhenti mengganggunya, hanya memperhatikan Byakuya memasak. Byakuya menyiapkan makanan sederhana untuk dirinya sendiri, nasi, telur orak-arik tomat, serta daging sapi rebus dengan kentang. Ia membawa hidangan itu ke meja makan. Bagi Rize, aroma makanan itu tidak menggugah selera sama sekali. Ia berkomentar bahwa meski terlihat enak, ia tidak bisa memakannya. Byakuya menjelaskan bahwa karena Goul tidak bisa memakan sebagian besar makanan manusia, tidak ada yang bisa dilakukan untuk saat ini. Namun ia berpendapat bahwa suatu hari nanti mungkin akan ada makanan yang bisa dikonsumsi Goul, seiring perkembangan teknologi. Rize menanggapinya dengan pesimis dan menyebutnya sebagai angan-angan belaka, tetapi Byakuya tetap yakin ada kemungkinan nyata.
Alasan keyakinan itu berasal dari fakta tersembunyi bahwa selama ini klan Wasu sengaja menghalangi pengembangan makanan untuk Ghoul. Wasu tidak ingin konflik antara manusia dan Ghoul berakhir, karena hal itu akan merugikan kepentingan mereka. Meski merupakan keluarga Ghoul, Wasu justru mendirikan CCG, organisasi pembasmi Ghoul, yang memberi mereka kekuasaan, status, dan kekayaan besar. Jika Ghoul tidak lagi membutuhkan manusia sebagai makanan, maka CCG akan kehilangan pengaruhnya. Selain CCG, Wasu juga memiliki organisasi bayangan bernama V, yang berisi para half-human dan bertugas menyingkirkan siapapun yang dianggap mengganggu keseimbangan atau mengancam kekuasaan mereka. Arima sendiri merupakan salah satu eksekutor V, dan Touka Kirishima kehilangan ibunya, Hikari Kirishima, karena dianggap menjadi ancaman. Dengan runtuhnya Wasu, barulah kemungkinan terciptanya makanan untuk Ghoul akan terbuka lebar, sebagaimana ditunjukkan di akhir cerita aslinya. Setelah makan malam selesai dan Byakuya mencuci piring, Rize masih belum menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Ketika Byakuya menanyakan hal itu, Rize tiba-tiba mengungkit insiden balok baja dan menyebut bahwa ia mengetahui identitas pria bermasker badut yang mencoba membunuhnya. Orang itu ternyata berkuliah di universitas yang sama dengan Byakuya. Ia mengingatnya sebagai Nimura Furuta, berdasarkan ingatan samar yang baru pulih setelah cedera parah yang menyebabkan amnesia sebagian. Rize tidak tahu alasan Furuta melakukan hal itu, tetapi ia yakin pria tersebut adalah musuh. Byakuya berpura-pura tidak tahu dan bertanya apakah Rize mengenalnya. Rize menjawab bahwa mereka cukup saling mengenal, namun meski ia menyebutkan identitasnya, Byakuya tetap tidak akan mengenalinya. Byakuya kemudian bertanya apa yang akan Rize lakukan jika seseorang yang dikenalnya mencoba membunuhnya. Rize menjawab dengan santai bahwa untuk sementara ia akan membiarkannya, dan jika distrik 20 menjadi berbahaya, ia akan pindah ke distrik lain seperti yang sudah sering ia lakukan. Pada saat itu, sistem kembali aktif dan memicu sebuah misi baru, menampilkan 3 pilihan tindakan bagi Byakuya terkait sikapnya terhadap situasi Rize. Melihat 3 pilihan yang muncul dari sistem, Byakuya mengambil keputusan tanpa ragu. Ia mengatakan kepada Rize bahwa ia tidak berpikir Rize perlu terus melarikan diri, karena ia bisa melindunginya. Sistem langsung mengonfirmasi pilihannya dan memberinya hadiah poin fusi. Meskipun pilihan lain menawarkan poin lebih besar, Byakuya menilai hal itu tidak perlu. Byakuya memahami bahwa Furuta bukan satu-satunya ancaman bagi Rize. Organisasi Aogiri Tree dan klan Wasu juga terus mengawasinya. Melarikan diri kemanapun di dalam Jepang tidak akan menyelesaikan masalah. Melarikan diri ke luar negeri pun hampir mustahil, karena setiap negara memiliki gerbang deteksi RC yang mencegah Ghoul masuk. Meskipun Rize memiliki garis keturunan Wasu yang memungkinkan dirinya melewati gerbang RC di Jepang, perlindungan itu tidak berlaku di negara lain. Pengaruh Wasu hanya mencakup Jepang, di mana mereka telah memodifikasi sistem deteksi tersebut. Bahkan Yoshimura dan putrinya Eto bisa bergerak bebas karena perlakuan khusus dari Wasu dan organisasi V. Mendengar pernyataan Byakuya, Rize tampak benar-benar terkejut dan bertanya apakah ia serius. Byakuya mengangguk dan menegaskan keseriusannya. Rize lalu mengatakan bahwa Byakuya tidak memahami apa yang sedang ia hadapi. Musuh-musuhnya sangat mengerikan dan kebanyakan jauh lebih kuat daripada Byakuya. Menurutnya, Byakuya sama sekali tidak berada di level yang mampu melindunginya. Ucapan ini bukan karena ia meremehkan Byakuya, melainkan karena ia sangat mengetahui betapa mengerikannya kekuatan klan Wasu. Sebagai seseorang yang pernah melarikan diri dari mereka, Rize paham betul ancaman yang mengintainya. Mendengar itu, Byakuya melangkah maju dan menahan Rize di antara dirinya dan dinding, meletakkan satu tangan di samping kepala Rize.
Dengan nada tegas yang jarang ia gunakan, Byakuya menyatakan bahwa apapun musuh yang dihadapi Rize, ia yakin bisa melindunginya, setidaknya karena ia lebih kuat daripada Rize sendiri. Meski kekuatannya saat ini belum cukup untuk menghadapi semua ancaman besar, ia yakin bisa melindungi dirinya dan Rize. Dengan kekuatan hasil fusi dan sistem yang ia miliki, Byakuya merasa wajar untuk memiliki kepercayaan diri tersebut. Rize tampak terkejut dengan sikap tegas Byakuya. Ia sudah terbiasa dengan sifat santai dan mudahnya selama beberapa hari terakhir. Namun ia segera tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak menyangka Byakuya memiliki sisi yang begitu dominan. Ia menyuruh Byakuya untuk benar-benar menepati janjinya jika memang ingin melindunginya. Meski tetap tidak percaya Byakuya mampu melawan Wasu, Rize tidak membenci sisi tegas ini. Selain itu, ia memang tertarik pada Byakuya dan tubuhnya sejak awal. Dengan situasi ini, ia bisa membawa Byakuya bersamanya jika harus melarikan diri, menjaga pria itu tetap di sisinya. Awalnya ia tidak ingin menyeret Byakuya ke dalam masalahnya, tetapi karena Byakuya bersikeras, Rize memutuskan untuk bergantung padanya. Sistem kembali memunculkan pilihan baru. Byakuya tidak mungkin menarik kembali ucapannya sendiri, karena itu bertentangan dengan prinsipnya. Ia pun langsung memilih opsi untuk meminta Rize menginap demi keselamatan. Dengan tenang, ia menyarankan agar Rize bermalam di tempatnya karena sudah larut malam. Sistem kembali mengonfirmasi pilihannya dan memberinya hadiah poin fusi. Rize menatap Byakuya dengan ekspresi bermakna dan langsung menyetujuinya. Namun ia lalu mengingat bahwa ia tidak membawa pakaian ganti. Ia memberi dua pilihan, menemani dirinya pulang mengambil pakaian, atau mengajaknya berbelanja pakaian baru. Ia mengaku memang ingin membeli baju baru. Byakuya memilih pergi berbelanja, karena pusat perbelanjaan berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah membereskan sisa pekerjaan di dapur, Byakuya menemani Rize keluar. Baru beberapa langkah dari pintu, Rize menyelipkan lengannya ke lengan Byakuya. Byakuya menatapnya dengan sedikit tanya. Rize menjelaskan bahwa karena Byakuya mengatakan akan melindunginya, cara ini membuat perlindungannya terasa lebih menyeluruh. Ia tersenyum sambil berkata demikian, tanpa menyebutkan bahwa alasan lain adalah agar ia bisa lebih menikmati aroma tubuh Byakuya. Byakuya hanya tersenyum dan tidak berkomentar. Dari luar, mereka tampak seperti sepasang kekasih yang sedang berjalan bersama. Tak lama kemudian, mereka tiba di pusat perbelanjaan terdekat. Tempat seperti ini tidak memiliki gerbang deteksi RC, dan sekalipun ada, itu tidak akan berpengaruh pada Rize. Rize dengan sigap menuntun Byakuya menuju sebuah toko pakaian wanita, menunjukkan bahwa ia sudah sangat familiar dengan tempat tersebut. Namun di pintu masuk, seorang pegawai toko menghentikan mereka dan menjelaskan bahwa hanya pacar yang diperbolehkan menemani pelanggan masuk ke dalam. Ia menanyakan hubungan mereka berdua. Byakuya sempat hendak mengusulkan untuk mencari toko lain, tetapi Rize lebih dulu menjawab dengan yakin bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Ia lalu menoleh ke Byakuya sambil tersenyum manis dan memanggilnya, "Darling," seolah meminta konfirmasi. Dalam situasi itu, Byakuya hanya bisa mengangguk dan mengiyakan. Pegawai toko pun mempersilakan mereka masuk. Toko tersebut ramai oleh wanita muda yang sedang memilih pakaian, tetapi kehadiran Rize langsung mencuri perhatian dan mengungguli semuanya. Sambil tersenyum, Rize memperingatkan Byakuya agar tidak melirik terlalu banyak, atau ia akan mencungkil matanya. Byakuya hanya terdiam, tidak tahu permainan apa lagi yang sedang dijalankan Rize, karena ia benar-benar total menjalani peran sebagai pasangan palsu. Rize mulai memilih pakaian di dalam toko dan menunjukkan gaun pertamanya kepada Byakuya bahkan sebelum mencobanya. Ia bertanya bagaimana pendapatnya. Byakuya menjawab singkat bahwa gaun itu terlihat bagus.
Rize lalu menunjukkan gaun lain, dan lagi-lagi Byakuya menjawab bahwa gaun tersebut juga bagus. Ketika Rize berganti ke pakaian lain lagi, jawaban Byakuya tetap sama. Setelah beberapa kali menerima tanggapan yang terdengar setengah hati, ekspresi Rize sedikit berubah tidak senang dan ia menegur Byakuya karena jawabannya terkesan tidak serius. Byakuya menjelaskan bahwa ia sebenarnya bersikap serius, hanya saja ia belum pernah membantu seorang gadis memilih pakaian sebelumnya dan sama sekali tidak memiliki selera dalam hal tersebut. Ia bahkan tidak tahu cara memilih pakaiannya sendiri, biasanya hanya memilih warna hitam atau putih selama terlihat layak. Menilai pakaian wanita jelas bukan keahliannya. Meski begitu, Rize memang benar-benar datang untuk berbelanja. Byakuya sebelumnya mengira Rize hanya menggodanya seperti biasa, tetapi melihat Rize dengan sungguh-sungguh mengangkat satu gaun demi gaun untuk meminta pendapatnya, ia menyadari bahwa Rize memang serius. Rize lalu menggoda Byakuya dengan mengatakan bahwa ia bukan pacar yang baik. Byakuya terdiam, karena hubungan mereka hanyalah pura-pura, dan ia sendiri tidak tahu apa arti pacar yang baik dalam situasi ini. Namun dari sudut pandang orang lain, tidak ada yang akan meragukan bahwa mereka adalah pasangan, karena akting Rize terlihat sangat alami. Pada saat yang sama, Touka Kirishima kebetulan melewati toko tersebut bersama teman sekelasnya, Yoriko Kosaka. Ketika berjalan, Touka melirik ke samping dan melihat dua sosok yang ia kenal di dalam toko. Ia langsung berhenti berjalan, membuat Yoriko bertanya dengan heran. Touka meminta waktu sebentar karena ingin memastikan sesuatu. Touka segera mengenali dua orang itu sebagai Byakuya dan Rize. Rasa penasarannya langsung muncul. Jika Byakuya masih merupakan mangsa Rize, mengapa Rize terlihat santai berbelanja pakaian bersamanya di malam hari? Sudah cukup lama sejak Rize pertama kali mendekati pemuda manusia itu, dan selama ini Rize tidak pernah menunjukkan kesabaran seperti ini terhadap siapapun. Touka benar-benar ingin tahu hubungan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Yoriko dengan senang hati menunggu bersama Touka, karena mereka adalah sahabat dekat. Sementara itu, Byakuya sebenarnya sudah menyadari keberadaan Touka dan Yoriko, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Fokusnya saat itu ada pada Rize yang terus menuntut pendapatnya. Byakuya akhirnya memberikan pendapat yang lebih spesifik. Ia mengatakan bahwa gaun berwarna putih sangat cocok untuk Rize, dan warna ungu juga akan terlihat sangat bagus. Ia memang memiliki kesukaan alami terhadap warna putih, dan ia merasa ungu akan serasi dengan warna rambut dan mata Rize. Mendengar itu, Rize memilih dua gaun dengan warna tersebut dan menuju ruang ganti untuk mencobanya. Sementara itu, Touka mencari tempat duduk di bangku yang disediakan untuk pelanggan yang menunggu, sehingga ia bisa mengamati tanpa terlalu mencolok. Yoriko duduk di sampingnya. Melihat arah pandang Touka yang terus tertuju ke toko, Yoriko mulai penasaran dan bertanya apakah ada seseorang di dalam toko yang menarik perhatian Touka. Touka menjawab bahwa memang ada, yaitu wanita berambut ungu berkacamata dan pria yang bersamanya. Ia tidak keberatan berbagi hal ini dengan Yoriko, selama tidak menyangkut urusan gold. Touka sama sekali tidak ingin Yoriko mengetahui identitas aslinya sebagai gold, karena ia takut sahabatnya akan ketakutan dan menjauh. Yoriko memperhatikan mereka dan langsung memuji kecantikan Rize serta ketampanan Byakuya. Namun kemudian Yoriko menyadari ekspresi Touka yang tampak sangat serius dan fokus. Ia pun bertanya dengan curiga apakah Touka menyukai pria tersebut, sehingga terus memperhatikan mereka. Touka, yang pikirannya sedang tertuju pada Byakuya dan Rize, tanpa sadar menjawab, "Iya," secara refleks. Begitu menyadari apa yang sebenarnya ditanyakan Yoriko, wajah Touka langsung memerah dan ia buru-buru menyangkal,
mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyukai pria itu dan hanya tidak mendengarkan dengan baik sebelumnya. Yoriko tersenyum seolah mengerti segalanya dan berkata bahwa penjelasan hanyalah penutup, dan penutup berarti itu benar. Touka panik dan berusaha meyakinkan Yoriko agar mempercayainya. Yoriko mengatakan ia percaya, tetapi ekspresinya sama sekali tidak berubah, jelas menunjukkan bahwa ia sudah menyimpulkan Touka menyukai pria tersebut. Dalam benak Yoriko, Touka pasti sedang menyukai seorang pria yang kini terlihat berbelanja dengan wanita cantik lain, itulah sebabnya Touka diam-diam mengamati mereka. Penyangkalan Touka baginya hanyalah rasa malu. Touka merasa putus asa dan ingin menghilang. Kesalahpahaman ini tidak mungkin diluruskan tanpa mengatakan kebenaran, tetapi ia tidak berani mengambil risiko. Jika ia menjelaskan terlalu jauh, Yoriko bisa mulai curiga dari mana Touka mengetahui begitu banyak hal. Tidak ada jalan keluar lain selain menahannya. Sementara itu, Yoriko berpikir bahwa karena Touka kini memiliki seseorang yang disukai, sebagai sahabat ia harus mendukungnya dan mungkin membantu. Ia hanya berharap pria itu belum benar-benar berpacaran dengan wanita berambut ungu tersebut. Jika belum, mungkin ia bisa membantu Touka mendekatinya. Rize keluar dari ruang ganti mengenakan gaun berwarna ungu muda. Kainnya terlihat halus dan lembut, memberi kesan nyaman hanya dari penampilannya saja. Ia memamerkan gaun itu kepada Byakuya dan menanyakan pendapatnya. Byakuya menilainya dengan jujur, mengatakan bahwa gaun itu sangat indah dan warna ungu memang sangat cocok untuk Rize. Mendengar itu, Rize langsung memutuskan untuk membeli gaun tersebut tanpa ragu. Byakuya kemudian menambahkan bahwa sejujurnya, dengan kecantikan Rize, ia akan terlihat bagus dengan pakaian apapun. Itu adalah pernyataan yang tulus, karena wanita yang memang cantik secara alami akan tetap terlihat menarik apapun yang dikenakannya. Rize menanggapi pujian itu dengan nada tenang, mengatakan bahwa pujian dari kekasihnya hampir membuatnya tersipu. Selanjutnya, Rize mencoba gaun kedua yang berwarna putih dan kembali meminta pendapat Byakuya. Byakuya mengatakan bahwa gaun itu juga terlihat sangat indah, dan baik warna ungu maupun putih sama-sama cocok untuknya. Ia bahkan menyarankan untuk melihat warna lain jika Rize ingin berkeliling lebih lama. Namun Rize menolak dengan senyum cerah, mengatakan bahwa dua gaun itu sudah cukup, karena selama Byakuya menganggapnya terlihat bagus, itu sudah lebih dari cukup baginya. Byakuya pun mengajak Rize untuk kembali, tetapi ia lupa satu hal penting, Rize belum membeli pakaian dalam. Rize langsung menghentikannya dan berkata bahwa ia belum membeli pakaian dalam dan Byakuya harus membantunya memilih juga. Dengan senyum ringan, Rize kembali ke ruang ganti untuk mengganti pakaian. Byakuya tertegun, bertanya-tanya apakah Rize serius. Membantu memilih gaun masih bisa dimengerti, tetapi pakaian dalam adalah hal lain. Namun begitu Rize keluar dari ruang ganti, ia langsung menarik Byakuya menuju bagian pakaian dalam. Rize mengambil satu set berwarna ungu yang tampak cukup menggoda dan menanyakan pendapatnya. Byakuya akhirnya bertanya secara langsung apakah Rize benar-benar ingin ia membantu memilih pakaian dalam. Rize membalas dengan santai, mengatakan bahwa sebagai pacar, hal itu sangat wajar. Byakuya sempat hendak mengatakan bahwa hubungan mereka sebenarnya tidak sungguhan, tetapi Rize menempelkan jarinya ke bibir Byakuya dan menyuruhnya untuk tidak malu. Ia sendiri tidak merasa malu sama sekali. Akhirnya, Byakuya mengalah dan mengatakan bahwa jika Rize tidak keberatan, ia juga tidak masalah, meski ia tidak akan memberikan kritik mendalam. Rize mengatakan bahwa ia hanya ingin tahu apakah pakaian itu cocok atau tidak. Byakuya menjawab dengan nada datar bahwa set berwarna ungu itu memang cocok untuk Rize. Jika Rize tidak malu, ia juga tidak merasa perlu untuk malu.
Rize pun memutuskan set tersebut sebagai pilihan pertama dan mengatakan bahwa ia membutuhkan satu set lagi. Kali ini, ia memilih set berwarna merah dengan gaya yang lebih berani dan bertanya apakah terlihat seksi. Byakuya mengakui hal itu, tetapi mengatakan bahwa menurutnya warna putih mungkin akan lebih cocok untuk Rize. Rize langsung setuju dengan pilihan Byakuya, tetapi intuisi tajamnya membuatnya segera menyadari bahwa Byakuya secara pribadi memang menyukai warna putih. Byakuya tidak membantah hal tersebut. Rize kemudian berspekulasi bahwa Byakuya mungkin juga menyukai hal-hal seperti stoking putih. Ia sendiri cukup akrab dengan mode manusia dan sering membaca majalah fashion, karena penampilan yang menarik juga memudahkan perburuannya di masa lalu. Byakuya mengakui bahwa stoking putih memang terlihat bagus. Mendengar itu, Rize memutuskan untuk membeli 2 pasang stoking putih. Byakuya mengatakan bahwa Rize tidak perlu menyesuaikan diri dengan seleranya, yang penting adalah apakah Rize sendiri menyukainya. Rize menjawab bahwa ia juga menganggap stoking putih itu cantik. Dengan demikian, tidak ada masalah. Sementara itu, dari luar toko yang berdinding kaca, Touka dan Yoriko dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Ketika mereka melihat Rize memamerkan pakaian kepada Byakuya, lalu berkeliling bagian pakaian dalam bersamanya, keduanya sama-sama terkejut, meski dengan alasan yang berbeda. Touka terkejut melihat Rize bertingkah seperti itu dengan seorang pemuda manusia, sementara Yoriko terkejut karena Byakuya dan Rize tampak persis seperti pasangan sungguhan. Yoriko berpikir bahwa jika pria yang disukai Touka ternyata sudah berpacaran dengan wanita berambut ungu itu, ia tidak tahu bagaimana caranya membantu. Dengan nada serius, Yoriko mengatakan bahwa ia akan selalu mendukung Touka, kecuali jika situasinya benar-benar tidak ada harapan. Touka mengucapkan terima kasih, lalu tersadar dan bertanya dukungan untuk apa. Yoriko menjawab bahwa tentu saja untuk urusan cinta Touka. Touka mengusap dahinya, menyadari bahwa penjelasan apapun hanya akan memperparah kesalahpahaman, sehingga ia memilih diam. Namun sikap diam itu justru membuat Yoriko semakin yakin dengan kesimpulannya. Dalam pikirannya, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan apakah pria yang disukai Touka benar-benar sudah berpacaran dengan wanita tersebut atau belum. Yoriko lalu bertanya bagaimana Touka mengenal pria itu atau di mana mereka bertemu. Tanpa menyadari betapa pentingnya informasi itu, Touka menjawab bahwa ia pertama kali melihatnya di kafe tempat ia bekerja paruh waktu dan bahwa ia sebenarnya tidak terlalu mengenalnya. Yoriko hanya tersenyum dan tidak bertanya lebih jauh, tetapi di dalam hatinya, ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pada akhirnya, Rize membeli 2 gaun, 2 set pakaian dalam, 2 pasang stoking, serta pakaian tidur karena ia membutuhkan sesuatu untuk dikenakan saat tidur. Semua kantong belanjaan itu dibawa oleh Byakuya. Saat mereka keluar dari toko pakaian, keduanya bertindak seolah-olah tidak pernah menyadari ada orang yang mengamati mereka. Padahal, sejak awal mereka sudah melihat Touka dan Yoriko, hanya saja mereka tidak peduli sama sekali. Melihat Byakuya dan Rize mulai meninggalkan pusat perbelanjaan untuk pulang, Touka memutuskan untuk tidak mengikuti mereka lebih jauh. Yoriko sempat mengajak Touka untuk mengikuti, tetapi Touka menolak dan mengatakan bahwa ia memang tidak berniat membuntuti mereka. Yoriko pun tidak memaksa dan mengajak Touka melanjutkan belanja. Dalam pikirannya sendiri, Yoriko sudah memiliki cara lain yang lebih baik untuk memastikan hubungan antara pria yang disukai Touka dan wanita berambut ungu itu. Sesampainya di apartemen Byakuya, Rize bersiap menggunakan kamar mandi. Sebelum masuk, ia berkata dengan santai bahwa ia akan mandi dan meminta Byakuya untuk tidak mengintip. Byakuya menanggapi dengan tenang sambil duduk menonton televisi, bahkan tidak melirik ke arahnya. Sekitar 20 menit kemudian,
Rize keluar dari kamar mandi tanpa mengenakan piyama, hanya membalut tubuhnya dengan handuk yang menutupi bagian-bagian penting. Kakinya yang panjang dan ramping hampir sepenuhnya terlihat. Tinggi badan Rize yang mendekati 170 cm bahkan tanpa sepatu, ditambah proporsinya yang hampir sempurna, membuat penampilannya sangat mencolok. Rize dengan santai duduk di samping Byakuya seolah tidak ada yang aneh. Byakuya menyarankan agar ia berganti pakaian terlebih dahulu, tetapi Rize mengatakan tidak perlu terburu-buru karena belum waktunya tidur. Byakuya kemudian mempersilakan Rize memilih kamar manapun untuk tidur malam itu, mengingat apartemennya memiliki beberapa kamar. Rize justru bertanya mengapa tidak tidur di kamar yang sama saja. Byakuya langsung menolak tanpa ragu. Ketika Rize menanyakan alasannya, Byakuya menjawab dengan tenang bahwa ia khawatir akan dimakan dalam tidurnya dan tidak ingin menghabiskan malam dengan rasa waspada. Selama Rize tidur di kamar terpisah, ia merasa aman. Ia berencana mengunci pintu kamarnya, dan dengan inderanya yang tajam, ia yakin Rize tidak akan bisa masuk tanpa menimbulkan suara. Namun, tidur di kamar yang sama terlalu berisiko karena serangan mendadak bisa saja terjadi. Rize sedikit cemberut dan mengatakan bahwa Byakuya sama sekali tidak mempercayainya, tetapi Byakuya tetap tidak terpengaruh dan mengucapkan selamat malam. Akhirnya, Rize tidak punya pilihan selain menuju kamar lain. Malam itu berlalu dengan tenang tanpa kejadian apapun. Rize tidak melakukan percobaan aneh. Namun, pagi-pagi sekali keesokan harinya, ia sudah aktif dan sama sekali tidak berusaha bersikap diam-diam. Ia mengetuk pintu kamar Byakuya dengan normal. Kebetulan Byakuya sudah hampir bangun, jadi ia segera membuka pintu. Rize langsung menyapanya dengan panggilan mesra. Byakuya membalas sapaan itu dan bertanya apakah Rize benar-benar perlu terus menggunakan panggilan seperti itu sekarang karena hanya ada mereka berdua. Rize balik bertanya apakah itu masalah, lalu melingkarkan lengannya di leher Byakuya dan mendekat sambil dengan manis meminta ciuman selamat pagi. Saat itu, sebuah pilihan muncul dalam sistem. Byakuya menilai risikonya dan merasa imbalan yang ditawarkan tidak sepadan. Ia langsung menolak dan mengatakan bahwa ia tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran Rize. Sistem pun mengonfirmasi pilihannya. Rize menjawab dengan nada misterius. Sebenarnya, ia tidak berniat menggigit Byakuya sama sekali dan hanya ingin menggodanya. Ia sudah menduga Byakuya akan bereaksi seperti itu. Namun, seandainya Byakuya benar-benar menerima ciuman itu, Rize sendiri belum memikirkan bagaimana ia akan menanggapinya. Setelah selesai bersiap dan sarapan, Byakuya bersiap untuk keluar. Rize bertanya apakah ia akan pergi ke kampus dan mengatakan bahwa ia tiba-tiba ingin melihat universitas tempat Byakuya belajar. Byakuya sempat ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Magangnya baru dimulai sore hari, sehingga pagi itu masih luang. Mengajak Rize ke Kami University tidak menjadi masalah. Hari itu, Rize mengenakan salah satu pakaian barunya, gaun putih dan stoking putih. Penampilannya memberikan kesan kecantikan yang berbeda dibanding biasanya. Ia tidak memakai riasan apapun, karena sejak awal ia tidak pernah mempelajari soal makeup, dan fitur wajah alaminya sudah lebih dari cukup. Byakuya membawa Rize ke Kami University. Usia Rize tampak seumuran dengannya dan penampilannya muda serta cantik, sehingga ia terlihat menyatu dengan para mahasiswa lain. Saat mereka berjalan bersama di dalam kampus, banyak pandangan tertuju pada mereka. Kecantikan Rize terlalu mencolok. Bahkan di lingkungan universitas yang dipenuhi mahasiswa muda dan wanita menarik, pesonanya berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Di tengah arus mahasiswa yang menuju kelas pagi, Nimura Furuta juga melihat mereka. Ia mengikuti perkuliahan pagi seperti mahasiswa biasa, sekitar pukul 9.
Ketika Furuta melihat Byakuya berjalan bersama Rize di kampus, pupil matanya menyempit tajam. Kemunculan Rize di universitas bersama Byakuya adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia duga, dan pemandangan itu langsung menarik perhatiannya. Pada saat itu, Nimura Furuta menjalani beberapa identitas sekaligus. Pertama, ia adalah anggota pendukung organisasi V. Organisasi ini memiliki puluhan anggota, hampir semuanya memiliki kekuatan tempur setara penyelidik kelas spesial. Dibandingkan mereka, kekuatan Furuta tidak terlalu menonjol, sehingga ia ditempatkan sebagai pendukung. Namun, ada kemungkinan bahwa ia sengaja menyembunyikan kemampuannya, karena berada di posisi yang diremehkan justru lebih menguntungkan bagi rencananya. Kedua, Furuta benar-benar merupakan mahasiswa Kami University. Ia terdaftar secara resmi dan menghadiri kelas seperti mahasiswa lainnya. Ketiga, ia adalah anggota organisasi Clones dengan nama samaran, Souta. Keempat, ia juga merupakan VIP di Restoran Gold. Meski memiliki begitu banyak identitas, Furuta sebenarnya tidak benar-benar berpihak pada satu faksi pun. Semua yang ia lakukan semata-mata demi kepentingan dan rencananya sendiri. Hal ini juga membuktikan bahwa insiden balok baja yang menimpa Rize bukanlah murni karena dendam, atau setidaknya dendam bukan alasan utamanya. Rize hanyalah pengorbanan yang dibutuhkan dalam rencana besar Furuta. Jika hanya demi balas dendam, tidak masuk akal baginya untuk memelihara begitu banyak identitas. Meskipun begitu, Rize tetaplah teman masa kecil Furuta. Mustahil mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadapnya. Furuta pernah membantu Rize melarikan diri dari klan Wasu. Namun, bantuan itu pun kemungkinan merupakan bagian dari perencanaan jangka panjangnya. Tanpa Rize keluar dari klan, Kano tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan dirinya sebagai bahan eksperimen. Di tengah kampus, Rize akhirnya menyadari keberadaan Furuta. Jarak mereka tidak terlalu jauh, dan indera penciuman Rize sangat tajam. Karena sudah ketahuan, Furuta tidak melihat alasan untuk terus bersembunyi. Ia menyadari bahwa Rize memanggilnya Furuta, bukan Nimura, seperti sebelumnya. Itu berarti, saat insiden balok baja, Rize memang telah melihatnya. Operasi tersebut jelas merupakan kegagalan. Furuta mengira semuanya akan berjalan mulus, tetapi Byakuya justru kembali untuk menyelamatkan Rize di saat-saat terakhir, padahal sebelumnya hampir saja ia dibunuh dan dimakan oleh Rize. Bukan hanya rencananya gagal, Rize kini juga tahu bahwa Furuta adalah dalangnya. Sejak saat itu, ia pasti akan waspada, membuat upaya di masa depan jauh lebih sulit. Furuta tahu bahwa jika Rize bertarung dengan serius, ia sebenarnya sangat kuat. Ia tidak yakin bisa menangkapnya tanpa menggunakan tipu daya. Bahkan jika Rize tidak bisa menang, ia masih mampu melarikan diri. Jika tidak, klan Wasu sudah lama berhasil menangkapnya. Hal ini mirip dengan kejadian dalam insiden penyerbuan Anteiko, ketika Eto Yoshimura, meskipun jauh lebih kuat daripada ayahnya, tetap bekerja sama dengan Arima dan CCG untuk menjebak Yoshimura, karena ia tidak yakin bisa menangkapnya sendirian. Alasan Eto ingin menangkap ayahnya sendiri berkaitan dengan eksperimen Kano. Setelah Rize asli diselamatkan dan disembunyikan oleh Yomo, Eto membutuhkan bahan baru agar Kano bisa terus menciptakan Goul bermata satu buatan, demi mewujudkan ambisinya bersama Arima untuk menempatkan Raja Bermata Satu sejati di atas tahta. Yoshimura pun menjadi bahan pengganti tersebut. Furuta menyapa Rize dengan senyum seolah tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Rize hanya membalas dengan tawa kecil tanpa berkata banyak. Furuta lalu beralih ke Byakuya, berpura-pura baru mengenalnya kembali sebagai seseorang yang pernah ia temui di kafetaria.
Byakuya menyadari betapa teatrikalnya sikap Furuta, tetapi tetap menanggapi dengan santai. Rize berpura-pura terkejut ketika Furuta mengatakan bahwa ia dan Byakuya sudah saling mengenal. Furuta kemudian bertanya mengapa Rize berada di kampus, bahkan bercanda seolah-olah ia datang karena merindukannya. Rize langsung menepisnya dengan senyum manis, mengatakan bahwa jika tidak bertemu hari itu, ia mungkin sudah melupakan keberadaan Furuta. Ia menjelaskan bahwa dirinya datang bersama pacarnya untuk melihat-lihat kampus. Setiap kata Rize bagaikan tusukan, jelas dimaksudkan sebagai balasan. Untuk menegaskan ucapannya, ia merangkul lengan Byakuya, memperlihatkan hubungan mereka. Ia tidak berniat menanyai Furuta tentang alasan di balik perbuatannya, karena pertanyaan semacam itu hanya akan dibalas dengan kepura-puraan. Byakuya sempat melirik Rize dengan sedikit terkejut, tidak menyangka Rize akan memprovokasi Furuta secara terang-terangan. Furuta menanggapi dengan tawa kaku, mendoakan mereka agar menikmati waktu bersama, lalu berpamitan. Rize mengucapkan selamat tinggal dan menarik Byakuya pergi. Setelah mereka menjauh, Furuta berjalan ke sebuah pohon, menempelkan satu tangan ke batangnya sementara tangan lainnya mengepal erat. Ekspresinya menggelap dan terdistorsi. Dalam hati, ia terus mengutuk Byakuya, mengulang kata, mati, berkali-kali. Meski emosinya terusik, hal itu tidak menggoyahkan tekad Furuta terhadap rencananya. Melihat Rize bersama pria lain memang menyakitkan, tetapi justru memberinya alasan tambahan untuk melanjutkan agendanya, seolah-olah ia melakukannya demi balas dendam agar hatinya menjadi kebal. Hal ini mirip dengan saat Furuta di masa depan berbicara kepada Kaneki tentang keinginannya menikahi Rize, memiliki banyak anak, bahkan mengundang Kaneki sebagai pendamping pengantin. Semua itu hanyalah khayalan. Rize telah diubah menjadi inti naga, membuat pernikahan mustahil. Ia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Furuta yang sebenarnya telah lama putus asa terhadap dunia ini. Ia menginginkan kehancuran dunia, atau kematiannya sendiri yang menjadi jalan bagi Kaneki untuk naik ke tahta tertinggi. Setelah meluapkan emosinya dengan mengutuk Byakuya berkali-kali, ekspresi Nimura Furuta kembali normal dalam sekejap, seolah tidak pernah terjadi apapun. Ia segera beralih memikirkan rencananya dengan wajah serius dan fokus, perubahan sikap yang terasa nyaris tidak wajar. Kini Furuta tahu bahwa Rize sudah menyadari dirinya sebagai dalang di balik insiden balok baja. Jika ia mencoba lagi, tingkat kesulitannya akan meningkat drastis. Ia pun mulai mempertimbangkan pilihannya, apakah tetap menjadikan Rize sebagai target, atau beralih ke orang lain. Rize jelas merupakan subjek eksperimen yang paling ideal. Namun, menangkapnya kembali hampir mustahil tanpa persiapan sempurna. Ia harus menyerangnya secara tiba-tiba, tanpa menarik perhatian Rize sendiri maupun klan Wasu. Jika ia memilih target lain, orang tersebut harus memiliki garis keturunan Wasu, karena tanpa itu, tujuan akhirnya, proyek Dragon, tidak mungkin tercapai. Klan Wasu memiliki banyak perempuan, breeder, dengan garis darah yang cukup murni. Meski tidak semurni Rize, mereka masih bisa digunakan sebagai bahan eksperimen. Dengan pikiran-pikiran itu, Furuta melanjutkan perjalanannya menuju kelas. Apa yang baru saja terjadi antara Byakuya dan Rize telah ia singkirkan dari benaknya sepenuhnya. Sementara itu, Byakuya berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya kepada Rize apakah pria yang mereka temui barusan adalah sosok bertopeng badut yang pernah menyerangnya. Rize mengangguk dan mengakui bahwa pria itu memang Nimura Furuta, seseorang yang telah lama ia kenal. Ketika Byakuya menanyakan alasan Furuta menyerangnya, Rize menjawab dengan santai bahwa ia sendiri tidak tahu. Ia tidak sedang menyembunyikan informasi, ia memang tidak memahami motif Furuta. Jika tujuan Furuta adalah menyeretnya kembali ke klan Wasu,
seharusnya anggota klan itu sudah muncul di distrik 20. Namun, Rize tidak merasakan kehadiran mereka sama sekali. Apapun tujuan Furuta, fakta bahwa ia telah menyerangnya sudah cukup bagi Rize untuk menganggapnya sebagai musuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tujuan sebenarnya Furuta adalah menjadikannya bahan eksperimen. Jika ia tahu, amarahnya pasti jauh lebih besar. Byakuya menegaskan bahwa dengan begitu banyak musuh, posisi Rize sangat berbahaya. Rize menanggapinya dengan senyum tipis dan bertanya apakah Byakuya takut, bahkan memberinya kesempatan untuk mundur. Byakuya menjawab dengan tenang bahwa ia tidak cukup takut untuk menarik kembali ucapannya. Jika ia sudah berjanji, ia akan menepatinya. Mereka kemudian mengunjungi perpustakaan kampus. Rize membuat kartu anggota dan meminjam beberapa buku dengan tema yang berat dan kelam. Karena tidak bisa berburu dengan bebas, membaca menjadi satu-satunya hiburan yang tersisa baginya. Setelah itu, mereka kembali berjalan-jalan di area kampus. Saat menyusuri sebuah waduk, Rize tiba-tiba mengungkapkan pemikirannya. Menurutnya, Goal seharusnya berada di puncak rantai makanan, tetapi demi bertahan hidup justru menciptakan berbagai aturan yang membatasi diri mereka sendiri, seperti singa penakut yang mengikat dirinya. Ia menyebut hal itu sebagai sesuatu yang memalukan dan lucu. Aturan yang dimaksud Rize adalah ketentuan yang diberlakukan oleh organisasi Goal di tiap distrik, seperti yang dilakukan Anteiku di distrik 20, tidak melanggar wilayah Goal lain, membayar uang distrik, hanya berburu manusia dalam jumlah terbatas, dan tidak meninggalkan jejak mencurigakan. Byakuya menanggapi dengan mengatakan bahwa bertahan hidup bukanlah hal yang salah. Aturan-aturan itu dibuat untuk menghindari penyelidik CCG, dan sebagian besar Goal tidak sekuat Rize. Ia juga mengingatkan bahwa posisi Rize sekarang sama saja, jika ia berburu tanpa kendali, penyelidik akan segera memburunya, sementara ia sudah memiliki banyak musuh lain. Rize tidak tersinggung oleh pernyataan itu. Ia justru merenung bahwa kini dirinya telah menjadi sama seperti Goal Gehou lemah yang dulu ia ejek. Byakuya menegaskan bahwa semua orang hanya ingin bertahan hidup. Jika seseorang cukup kuat untuk tidak takut pada siapapun, barulah ia tidak perlu menahan diri. Namun, sebagai manusia, Byakuya tidak bisa mendukung Rize berburu manusia secara bebas. Ia juga ingin Rize berada dalam kondisi yang lebih aman. Rize mengatakan bahwa ia hanya ingin hidup dengan lebih bahagia, karena itulah alasan ia terlahir. Meski tidak bisa berburu sesuka hati, ia menemukan bahwa membaca buku yang ia sukai juga memberi kesenangan tersendiri. Saat ini, hal yang paling menarik perhatiannya adalah Byakuya. Ucapan itu terdengar ambigu, tetapi Byakuya tetap rasional. Ia mengatakan bahwa yang dikejar Rize sebenarnya adalah dagingnya, bukan dirinya sebagai pribadi. Rize tertawa dan menyebut keduanya tidak berbeda. Byakuya menegaskan bahwa jika Rize bisa menemukan kesenangan selain berburu, itu adalah hal terbaik. Semakin sedikit musuh yang ia miliki, semakin aman posisinya. Jika penyelidik mulai mengejarnya secara serius, ia akan berada dalam bahaya besar. Rize menanggapi dengan bercanda bahwa Byakuya terdengar seperti ayah tua yang suka mengomel. Ayah yang ia maksud adalah Sachi, atau Matasaka Kamishiro. Byakuya menjawab bahwa karena ia telah berjanji untuk melindunginya, wajar jika ia merasa bertanggung jawab, meski ia tidak menganggap ucapannya sebagai omelan. Rize tertawa kecil, lalu dengan nada penasaran menanyakan alasan sebenarnya Byakuya ingin melindunginya. Apakah ia benar-benar menyukainya? Ia pernah mendengar jawaban Byakuya sebelumnya, tetapi saat itu tidak ia anggap serius. Kini, ia ingin memastikan sekali lagi.